صلوا على محمد. أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kita semua sayangi, yang kita semua hormati, pimpinan Majelis Taklim dan Dzikir Al-Munawwir, Kiai Haji Munawwir Asli, para kiai, para habaib hadir bersama kita di sini, yang kita hormati guru kita Kiai Haji Munzir Tamam, semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Yang saya hormati juga para habaib hadir bersama kita di sini, ada Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Silaf, juga ada Habib Abdurrahman bin Syah Al-Jufri, Habib Ali Al-Habsi, Habib Haikal Hasan, Habib Hasan Al-Kaf, juga yang saya hormati Wali Kota Jakarta Timur Bapak Muhammad Anwar, dan hadir bersama kita anggota DPRD DKI yang selalu hadir di dalam kegiatan maulid khususnya di Jakarta Timur, yaitu Bapak Beli Bilalus Salam, serta para jamaah Majelis Taklim dan Dzikir Al-Munawwir, semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di malam yang sejuk dan rintik-rintik hujan ini, insya Allah menjadi malam yang penuh berkah bagi kita semua. Saya merasa bersyukur bisa kembali ke tempat Pak Kiai Haji Munawwir Asli. Beliau salah satu guru utama di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Saya merasa bersyukur bisa hadir bersama, karena tujuannya tidak lebih tidak bukan untuk bisa mendapatkan berkahnya maulid ini, sebagaimana kita semua yang hadir pada malam hari ini. Izinkan kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada para alim ulama, para habaib, para kiai yang telah menjadi penjaga, yang telah menjadi garda terdepan di dalam kegiatan dakwah di ibu kota, di dalam menjaga akhlak masyarakat di Jakarta. Sebuah peran yang amat besar yang sudah turun-temurun lintas generasi di ibu kota. Izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Dan selanjutnya kita tahu Jakarta adalah kota yang penuh dengan tantangan. Alhamdulillah, satu demi satu berkat doa dari bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, insyaallah ikhtiar perubahan di Jakarta menuju kebaikan akan bisa kita tuntaskan. Di Jakarta ini tantangannya tidak sedikit, tapi berkat doa para alim ulama, para habaib, para kiai, selalu dimunculkan jalan-jalan yang dulunya tidak pernah terduga sebelumnya. Tantangan di kota ini besar, tidak kecil. 2 minggu lalu, izinkan saya menyampaikan dalam kesempatan ini,
kita di Jakarta mengambil keputusan agak besar terkait dengan soal yang amat sederhana sebetulnya, tetapi amat merugikan begitu banyak rakyat. Di Jakarta 40% penduduk tidak memiliki akses air bersih. Tanpa air bersih, kita tahu konsekuensinya. Kesehatan terganggu, kehidupan keseharian sulit. Apa yang terjadi? Selama 20 tahun lebih, air di Jakarta dikuasai oleh pihak swasta. Sejak tahun 97, perjanjiannya sampai tahun 23. Masih 4 tahun lagi. 2 minggu lalu, kita mengambil keputusan untuk mengambil alih pengelolaan air ke tangan pemerintah DKI Jakarta. Ini sebuah tantangan yang tidak kecil, karena kita tahu siapapun yang periuknya diambil tidak akan begitu saja melepaskan. Tetapi di sisi lain kita tahu mereka mengelola air tidak untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta. 20 tahun dititipkan, tahun 97 diserahkan ke mereka, dan perjanjiannya tidak sedikit pun memberikan keadilan. Bayangkan perjanjiannya, sekalian, pemerintah harus menjamin keuntungan swasta 22%. Harus menjamin, dapat tidak dapat air, swasta harus dapat untung 22%. Dan pemerintah tidak boleh membangun jaringan pipa tanpa izin swasta. Di negeri kita sendiri, di tanah kita sendiri, kita tidak boleh membangun pipa untuk rakyat kita. Dikunci oleh perjanjian itu. Selama 20 tahun perjanjian itu tidak pernah disentuh. Bila ini kita diamkan terus, maka yang miskin makin miskin di Jakarta. Selama 20 tahun, dulu air yang terjangkau di Jakarta 45%. Selama 20 tahun hanya tambah 15%. Dari 45 jadi 60%. Yang 40% tidak pernah terjangkau. Siapa yang 40% itu? Kampung-kampung miskin, kampung-kampung yang sulit dijangkaunya. Itu tidak pernah terjangkau air. Mereka tidak pernah protes, karena mereka bukan orang yang menulis di Facebook, bukan menulis di Twitter, karena itu tidak pernah terdengar masalah air. Tapi bila air ini tidak dibereskan, maka ketimpangan di Jakarta akan berjalan terus. Satu persatu kita ambil alih, mohon doanya ini bisa tuntaskan persoalan ini. Kita ingin Jakarta menjadi kota milik kita semua, jangan kota di mana kita jadi penonton. Dulu saya ingin ceritakan di sini, dulu dibuat aturan bahwa Jalan Sudirman Tamrin tidak boleh dilewati motor. Pernah dengar? Setuju tidak? Dilewati motor tidak boleh. Yang bilang nggak setuju pasti naiknya motor. Betul ya? Kalau naik motor, nggak boleh naik motor masuk ke Sudirman Tamrin. Kita melihat ini cara yang sangat sederhana untuk membuat ketimpangan di Jakarta makin luas. Mengapa? Kita cek datanya. Kendaraan bermotor ojek yang mengantarkan pesanan ke Jalan Sudirman dan Tamrin per hari jumlahnya 480.000. Setengah juta pengantaran. Pesan apa? Makanan kecil, makan siang, makan pagi. Dari mana pesanannya? Dari rumahan, industri-industri rumahan, usaha kecil di seluruh Jakarta. Apa yang dilakukan? Begitu motor dilarang masuk, maka roda perekonomian yang bergerak kuat di Sudirman Tamrin tidak punya dampaknya bagi kampung-kampung di Jakarta. Alhamdulillah aturan itu kita ubah. Sekarang motor, mobil semua bisa masuk ke Jalan Sudirman Tamrin. Supaya apa? Industri kecil di mana-mana tumbuh berkembang. Karena yang paling merasakan yang paling bawah. Ibu sekalian, sering sekali kebijakan-kebijakan dibuat tanpa kita sadari merugikan kita-kita yang berada di bawah. Saya sampaikan kepada semua bahwa umat kita justru harus mendapatkan faedah terbesar dari pembangunan di Jakarta. Mohon doanya ini semua kita bisa tuntaskan, ini semua kita bisa ubah, sehingga sedikit demi sedikit Jakarta akan kembali menjadi tempat
di mana kita merasa sebagai rumah kita sendiri, bukan sebagai penonton menyaksikan yang lain berkegiatan di tempat ini. Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus berkembang, dan insya Allah pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung. Apalagi kita tahu bahwa di masjid-masjid, di musola-musola itu adalah garda terdepan. Kita sekarang mulai menggalakkan, mudah-mudahan nanti di timur juga berkembang, di barat sudah dilakukan, yaitu kegiatan maghrib mengaji. Maghrib sampai isya anak-anak di masjid untuk mengaji. Sesudah isya sampai jam 9 belajar, sehingga generasi masa depan kita bukan generasi-generasi yang kalah dalam kompetisi, tapi generasi-generasi yang akan menang, berhasil, dan membanggakan bagi kita semua. Para habaib, para alim ulama yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk silaturahmi, sekaligus mohon didoakan agar kita bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya, bisa istiqomah dalam menghadapi semua tantangan, dan insya Allah apa yang diamanatkan bisa membawa manfaat bagi semuanya. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Kita ucapkan terima kasih, jazakallah ahsanal jazak, kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan badan. Kita lihat kalau DKI Jakarta dipimpin beliau semakin sejuk atau tidak, semakin damai atau tidak, Jakarta semakin indah atau tidak. Alhamdulillah, Jakarta semakin sejuk, Jakarta semakin indah, Jakarta semakin damai, sebab adanya pemimpin seperti beliau. Kita doakan mudah-mudahan dari tempat yang mulia ini kita ikatkan doa-doa kita untuk mengiringi langkah orang-orang seperti beliau menjadi pemimpin bangsa dan negara kelak. Mudah-mudahan beliau nanti ke depan bisa jadi presiden kita. Amin ya rabbal alamin.